Halo sahabat pembelajaran ASN Kota Tangerang. Selamat datang di video pembelajaran ketiga dan terakhir dari seri pelatihan penghalustamaan gender dalam pembangunan. Kali ini kita akan membahas topik penting lainnya, yaitu prasyarat terlaksananya penghalustamaan gender. Yuk kita mulai. Dalam penerapan penghalustamaan gender dibutuhkan 7 prasyarat utama. Prasyarat ini adalah fondasi penting yang saling terkait dan tak bisa berdiri sendiri. Apa saja prasyaratnya? Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama, komitmen. Komitmen adalah dasar. Harus dimulai dari visi dan misi yang lalu dituangkan dalam RPJMD dan Renstra UPD. Komitmen yang kuat akan tercermin dalam anggaran dan kebijakan yang nyata yang responsif gender. Kedua, kebijakan. Penghalustamaan gender ini hanya bisa berjalan kalau ada aturan yang mendukung, mulai dari regulasi nasional hingga kabupaten kota. Harus ada kebijakan, strategi, dan panduan teknis yang mengintegrasikan perspektif gender dalam semua sektor pembangunan. Yang ketiga, kelembagaan. Penghalustamaan gender butuh struktur yang jelas, seperti contohnya adanya kelompok kerja penghalustamaan gender, adanya focal point gender di setiap organisasi perangkat daerah, adanya forum, sekretariat, dan tim teknis yang mengurusi penghalustamaan gender. Semua itu mendukung koordinasi dan pelaksanaan penghalustamaan gender di lapangan. Yang keempat, sumber daya. Penghalustamaan gender membutuhkan sumber daya yang cukup, terutama sumber daya manusia, yang tentunya sumber daya manusia yang paham tentang gender. Dan sumber daya manusia ini juga harus terlatih untuk menganalisis isu gender dan memfasilitasi prosesnya. Selain itu, diperlukan pula anggaran yang memadai dan sudah terintegrasi dalam kegiatan organisasi perangkat daerah. Kelima, data terpilah. Tanpa data, kita tentu tak bisa mengukur kesenjangan. Dalam hal ini, kesenjangan gender. Data terpilah menurut jenis kelamin akan membantu kita melihat realita, seperti rendahnya angka partisipasi sekolah anak perempuan di daerah tertentu, atau data-data lainnya. Data-data ini akan menjadi dasar kita untuk menentukan kebijakan dan program yang lebih adil. Keenam, alat analisis. Alat analisis gender sangat penting, dan alat analisis ini digunakan untuk mengukur ketimpangan dan menyusun alternatif intervensi. Hasilnya diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan gender budget statement untuk memastikan alokasi anggaran yang responsif gender. Ketujuh, partisipasi masyarakat. Penghalustamaan gender tidak akan berhasil tanpa masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok marginal. Mereka perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Nah, ketujuh prasyarat ini adalah syarat mutlak agar penghalustamaan gender dapat diterapkan secara nyata. Kalau semuanya terpenuhi, maka upaya kita untuk menciptakan keadilan gender akan berjalan lebih efektif. Itulah pembahasan kita tentang prasyarat terlaksananya penghalustamaan gender. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Dan jangan lupa, Tangerang Korfu, ayo belajar.